Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Tapa. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 dan kelompok kami akan membahas materi terkait corporate social responsibility at the micro level. SMU Organizational Value for Sustainability are famous more aligned toward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Asari Sangiang, NIM 2019-01-107. Baik, di sini saya akan membawakan pendahuluan. MCSR adalah salah satu strategi yang mendorong karyawan di tempat kerja untuk terlibat dalam perilaku yang berkontribusi terhadap masa depan yang berkelanjutan. Studi ini mendefinisikan studi tentang efek CSR pada tingkat individu dalam kelompok pemangku kepentingan manapun. Untuk mencapai keberlanjutan, ada studi yang berbeda dalam literatur yang mengakui MCSR sebagai nilai organisasi baru, untuk mengurangi jejak lingkungan perusahaan dan untuk memberikan perilaku pro lingkungan karyawan. Saya Irma Tapa. Di sini saya akan membahas poin tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak MCR pada perilaku pro lingkungan karyawan dengan efek moderasi gender di sektor kesehatan Pakistan. Saya Jiandia yang akan melanjutkan materi mengenai tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka di dalam jurnal yang kelompok kami analisis itu terdapat 3. Yang pertama, Carroll mengusulkan definisi CSR 4 dimensi yang terdiri dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropi. Yang kedua, literatur ekofeminis lebih lanjut menegaskan bahwa adanya perbedaan gender dalam hubungan manusia dan lingkungan, yang itu menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung untuk melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir dari Davos 2021, menjelaskan bahwa para pemimpin global telah menegaskan itu perlunya kebijakan dan prinsip baru untuk menjawab tantangan baru di dunia bisnis. Baik, itulah pembahasan mengenai materi tinjauan pustaka yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya Jiandia selaku pemateri selanjutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai metodologi. Model yang diusulkan dari penelitian ini diuji di sektor kesehatan Pakistan. Nah, penulis di sini memilih 5 rumah sakit di kota Lahore. Setelah memilih 5 rumah sakit, penulis kemudian menghubungi juru bicara rumah sakit agar mendapatkan akses ke staf mereka untuk pengumpulan data. Setelah pertemuan berulang dengan juru bicara, penulis pun mendapat persetujuan untuk mengumpulkan data dari staf rumah sakit. Nah, dalam hal ini, penulis menandatangani perjanjian dengan komite etik rumah sakit tersebut untuk menjaga kerahasiaan data yang telah dikumpulkan dari rumah sakit mereka. Nah, akibat munculnya gelombang kedua COVID-19, itu menimbulkan beberapa tantangan serius untuk mengumpulkan data dari rumah sakit. Nah, penulis di sini harus mengikuti protokol ketat sebelum memasuki area rumah sakit tertentu demi pendataan. Nah, data dikumpulkan dari 5 rumah sakit besar di kota Lahore melalui kuesioner yang dikelola sendiri dan dianalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural dalam perangkat lunak AMOS. Baik, cukup sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yuni Amelia Putri akan melanjutkan hasil penelitian dari materi ini. Jadi, hasil lebih lanjut ini menegaskan bahwa 1 unit perubahan MCR akan membawa 0,281 unit perubahan perilaku pro lingkungan PNB. Oleh karena itu, hipotesis pertama H1 dari penelitian ini diterima sesuai dengan dukungan temuan empiris. Pada langkah kedua, penulis memperkenalkan variabel gender sebagai moderator dalam kelompok model struktural. Untuk melanjutkan opsi multi kelompok di AMOS digunakan untuk membuat 2 kelompok jenis kelamin, seperti pria dan wanita.
dan model itu dinilai untuk setiap kelompok lagi. Nah, hasil untuk kedua kelompok signifikan jalur bawah tabel 4 mengatakan bahwa wanita lebih kuat dibandingkan pria dengan jumlah wanita berdasarkan B sama dengan 0,317, sedangkan untuk pria hanya B sama dengan 0,253. Nah, hasil ini sejalan dengan pernyataan hipotesis kedua H2 penelitian, dan karenanya diterima bahwa gender memoderasi hubungan MCR dan PNB. Sedangkan kelompok perempuan ternyata memiliki atau berpengaruh dalam hal ini dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Saya Rahmawati akan melanjutkan materi mengenai pembahasan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa MCSR berhubungan positif dengan perilaku pro-lingkungan. Karyawan dan gender adalah moderator potensial dalam hubungan ini. Keberlanjutan telah muncul sebagai normal baru untuk bisnis modern dan telah mendapat perhatian dari semua sektor. Dalam hal ini, bisnis modern memasukkan konsep keberlanjutan ke dalam operasi bisnis mereka untuk mencapai dunia masa depan yang berkelanjutan. Studi ini berpendapat bahwa karyawan menghabiskan banyak waktu sehari-hari mereka di tempat kerja, dan jika perilaku mereka terhadap alam ditingkatkan, mereka dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi intensitas degradasi lingkungan. Nah, selanjutnya organisasi modern dituntut untuk melihat MCSR sebagai nilai organisasi baru, karena ketika sebuah organisasi berpartisipasi dalam kegiatan CSR dan membuat niat CSR jelas kepada karyawannya, nah, karyawan juga didorong untuk mendukung organisasi mencapai tujuan CSR perspektif. Keberlanjutan responden penelitian ini menegaskan bahwa MCSR adalah agen perubahan untuk membentuk perilaku mereka terhadap lingkungan. Dan melalui nilai organisasi baru ini, mereka mampu menyadari pentingnya mereka di tingkat individu untuk melestarikan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan lagi kesimpulan dari materi ini. Jadi, sebagai kesimpulan, penelitian ini sangatlah penting dalam konteks kerentanan lingkungan Pakistan saat ini. Inilah saatnya memahami bahwa pengelolaan lingkungan yang efisien hanya mungkin terjadi ketika setiap individu menyadari pentingnya dan tanggung jawabnya untuk memperbaiki lingkungan alam. Ada kesalahpahaman umum di Pakistan bahwa CSR adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh bisnis besar. Tetapi sekarang kesalahpahaman ini harus diganti dengan konsepsi yang benar bahwa CSR adalah milik semua orang di semua tingkatan. Demikian pula di Pakistan, konsep CSR ini terutama dikaitkan dengan domain filantropi, sedangkan kepedulian lingkungan dalam hal ini diabaikan yang benar-benar harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan mengingat kondisi iklim Pakistan saat ini. Selanjutnya mengenai materi keterbatasan dan saran. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti mengumpulkan data hanya dari satu kota, dan bahkan di dalam kota itu penelitian ini hanya mencakup 6 rumah sakit, yang menimbulkan pertanyaan tentang generalisasi penelitian ini, sehingga peneliti masa depan harus memasukkan lebih banyak kota dan rumah sakit di dataset mereka, sehingga wawasan yang lebih baik dapat diperoleh. Dan studi ini hanya mempertimbangkan sektor kesehatan dan mengabaikan sektor lain seperti sektor perbankan, sektor asuransi, dan sektor pendidikan, sehingga peneliti masa depan didorong untuk mempertimbangkan keterbatasan ini dalam studi mereka. Nah, adapun saran yang dapat disampaikan yaitu
peneliti di masa depan didorong agar untuk memperkenalkan variabel-variabel ini dalam model penelitian selanjutnya untuk memahami lebih baik pengaruh variabel-variabel dalam membentuk perilaku prolingkungan karyawan. Jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.